Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jadi kita ini kalau sudah iktikaf, punya iktikaf, kalau kita di masjid itu kan jangan duduk dulu, sholat rakaat 2 rakaat tahiyat masjid. Setelah sholat 2 rakaat tahiyat masjid, dilanjutkan dengan i'tikaf. Kemudian setelah kita sholat 2 rakaat fajr, mestinya kita berdoa sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sudah belajar, Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi sampai akhir. Hari ini kita akan melanjutkan doanya. Jadi ketika kita berdoa, buku kitab sudah ada, yang tinggal ambil. Ketika sholat qobliyah subuh, sebelum subuh, i'tikaf menunggu sampai iqamah, ini dibaca. Lanjut, kita langsung. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa'i was-sabra 'inda al-qada'. Bukan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-fawza, keberuntungan, inda liqa'i, ketika bertemu denganmu. Jadi ketika bertemu dalam keadaan beruntung, dalam keadaan selamat, dalam keadaan ceria, ya beruntung. Wasabra, dan sabar, indal qada'i, ketika keputusanmu. Indal qada', ketika keputusan. Apapun yang diberikan keputusan oleh Allah, kita ada Allah diberikan kesabaran. Kita selalu berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita juga minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selalu minta kepada Allah jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan kenikmatan, orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diantaranya adalah para nabi dan para auliya. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah sebagaimana jalan yang ditempuh oleh mereka. Tapi kita sadar tidak bahwa para auliya dan para nabi, para rasul itu di dalam perjalanannya, jika mendapatkan kenikmatan, sebelum kenikmatan itu datang, mereka penuh dengan ujian. Penuh dengan ujian. Pagi kena uji, barulah nikmat itu datang. Allah ingin tahu mana hamba-hambaku yang masih ingat kepadaku ketika aku uji. Ketika aku berikan keputusan kepada dia A, B, C, apakah dia masih beriman kepada saya atau tidak? Maka kita mohon kepada Allah agar memberikan kesabaran atas setiap keputusannya Allah. Kadang hawa nafsu ini lebih mendominasi daripada akal sehat kita. Ingat Pak, kalau kita sudah menyatakan beriman, ikrar kepada Allah, mesti akan diuji oleh Allah dari bermacam-macam ujian, tergantung dari kekuatan kita.
Kita yakini bahwa Allah tidak akan menguji kepada umatnya kecuali dia mampu menghadapi ujiannya. Kok banyak orang yang tidak mampu? Bukan tidak mampu, kalah sama hawa nafsu, sehingga dia mengeluh kesana kesini, bukan lagi mengeluh mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa manasilas syuhada ila posisi orang mati syahid. Jadi kita memohon kepada Allah keberuntungan ketika bertemu dengan Allah, sabar ketika diberikan keputusan qadanya Allah, dan juga kita meminta kepada Allah posisinya orang mati syahid. Ya, kalau bisa surganya bersama orang-orang syuhada. Kenikmatan di akhiratnya ya walaupun tidak sama, jangan terlalu jauh perbedaan kenikmatan itu di surga. Mintanya kita yang nggak tahu rahmatnya Allah itu seperti apa nanti. Yang penting kita idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika orang-orang nanya, ada yang nanya tentangku, kata Allah bilang aku ini dan ujibu da'wat da'i, aku akan menjawab tiap-tiap apa yang diminta oleh mereka. Ini tugas kita, hanya minta. Dia qabul atau tidak terserah Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu. Kita berdoa hanya ingin menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah, betapa kita lemahnya tanpa Allah, betapa kita membutuhkan kebaikan-kebaikan itu diberikan dari Allah. Doa itu hanya ingin menunjukkan itu betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu. Wa 'aisya syuhada, dan kehidupan orang yang beruntung. Kita juga minta kepada Allah kehidupan orang yang beruntung. Wal nasra, dan pertolongan alal a'da'i, atas menghadapi musuh-musuh. Ya, siapa tahu kita tak punya musuh, tapi orang menganggap kita musuh. Kita sudah sebelum tidur selalu berucap kepada Allah, ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini, ya Allah, kalau ada khilaf dan salah. Apabila hamba-Mu ini melangkah tanpa niat untuk berbuat salah, untuk berbuat zalim, ya Allah, ampuni hamba-Mu ini, ya Allah. Dan siapapun yang menzalimi hamba-Mu ini, ya Allah, kami maafkan, ya Allah. Sebelum itu selalu begitu. Tapi belum tentu orang lain. Kita sudah membuka pintu maaf selebar-lebarnya, belum tentu mereka yang mau menzalimi kita akan berbuat yang sama. Maka karena ada potensi-potensi itu, kita mesti memohon kepada Allah perlindungan, pertolongan dari musuh-musuh yang berniat zalim kepada kita. Wa murafaqatal anbiya, dan berteman dengan para nabi. Ya, ingin minimal nanti di surga bertetangga dengan para nabi. Ya, ini permintaannya, minta. Kita disuruh minta oleh Allah, cuma minta gratis. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku unzilu, menempatkan aku bika kepadamu. Ini sesungguhnya aku unzilu, menempatkan aku bika denganmu, hajati, kebutuhanku. Kalau anak muda sekarang sama kenalannya, sama bestinya bilang aku padamu. Tapi orang-orang yang ngaji, kita selalu mengatakan aku padamu ya Allah, bukan aku padamu kepada manusia. Aku padamu ya Allah, kebutuhanku aku padamu. Aku pasrahkan kebutuhanku, jiwaku,
ragaku aku pasrahkan kepada Allah. Wa in dha'ufa ra'i, wa in dha'ufa sekalipun lemah, wa in dha'ufa sekalipun lemah ra'i pandanganku, wa qusura dan berkurang amali amalanku. Meskipun aku lemah pandangan, meskipun pandanganku lemah dan juga amalku lemah, aku selalu menempatkan hajat-hajatku padamu ya Allah. Ya, kita menempatkan kepada Allah paling betul itu, Pak. Karena Allah ketika berkehendak sesuatu hanya bilang kun fayakun, ada, tidak sulit bagi Allah. Makanya ketika kita memasrahkan kepada Allah, maka kita sudah memasrahkan kepada seluas-luasnya kehendak, seluas-luasnya kekuasaan. Makanya ketika permintaan itu sebenarnya bukan mempersempit, tapi memperluas hajat-hajat terkabul. Karena kita memasrahkan kepada Allah. Ya tapi usaha dulu, Pak. Usaha dulu, setelah usaha baru kita tawakal. Terus wattaqarratu dan aku butuh ila rahmatika pada rahmatmu. Aku butuh pada rahmatmu ya Allah. Selain memang hajatku aku gantungkan padamu, meskipun pandanganku, amalku lemah dan sedikit, aku tetap butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasaluka matu, maka aku memohon kepadamu. Fasaluka maka aku memohon kepadamu qadiyal umuri, ya qadiyal umuri wahai dan pemutus perkara, pemutus urusan atau berbagai hal. Fasaluka dan aku memohon kepadamu ya qadiyal umuri wahai pemutus urusan. Yang urusin urusan Allah, Pak. Maka tidak salah kalau kita minta kepada Allah yang kuat orang mudah rizkinya, Allah yang kuat sempit rizkinya, Allah sempit atau luas rizkinya yang menentukan siapa? Allah, yang memiliki keputusan Allah. Si A pengen disempitkan atau si A pengen diluaskan, semuanya hendak Allah. Bukan berarti dipecat PT sana, pecat PT situ. Kalau Allah ingin hendak pecat sana, akhirnya itu kebaikan. Bagi orang yang soleh, dipecat itu akan menjadi renungan. Mungkin ada hadiah terbesar yang akan Allah berikan kepada saya. Ternyata seandainya dia tidak dipecat di situ, tidak akan ada kenikmatan yang kemudian lebih baik. Terkadang seperti itu. Jadi harus dipecat dulu, Pak, baru ketemu dengan nikmat yang lebih daripada PT itu. Makanya jangan sedih. Yang penting dengan tetap beriman kepada Allah, lakukan apa yang diberitakan Allah. Jangan pernah sudzon kepada Allah. Jangan pernah jelek prasangka kepada Allah. Yakin Allah ingin memberikan hadiah. Karena memang Allah selalu katakan nas Al-Quran ketika ada ma'al serius, inna ma'al usri yusra. Jadi pasti ada kemudahan. Kadang dipecat itu, Pak, karena memang jenengan dianggap kalau di situ saja jenengan tidak akan bermanfaatnya pulang banyak. Akhirnya dipindah, ada baru dipecat. Bagi orang yang tidak terima sedih. Karena yang dipikirkan hanya masalah urusan kalau saya dipecat di sini makan apa? Padahal yang ngasih makan, yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Iwa
sering ketika ada sesuatu, makanya kita minta kepada Allah obat hati. Hati sedih, hati kurang baik, sakit, sering sudon, sering apa, minta juga obat kepada Allah. Kama tujiru bainal bukhuri, sebagaimana engkau memisahkan bainal bukhur, di antara lautan. Antujironi, untuk engkau menyelamatkanku. Antujironi, engkau akan menyelamatkanku. Min adabis sa'ir, min adabis sa'ir, dari siksa neraka sa'ir. Wa min da'wati syubur, dan dari panggilan kebinasaan. Wa min fitnatil kubur, dan ujian atau fitnahnya kubur. Makanya Pak, kita mohon kepada Allah sebagaimana Allah bisa memisahkan lautan-lautan itu. Kita memohon kepada Allah yang berikan kepastian segala urusan, yang berikan keputusan segala urusan, yang bisa mengobati, menyembuhkan hati. Kita juga ingin memohon kepada Allah menyelamatkan kita daripada siksa, daripada neraka sa'ir, dan panggilan kebinasaan. Ya, panggilan kebinasaan apa ya? Di antara kita dipanggil oleh syaitan agar kita melakukan sesuatu yang batil, itu sudah kita menuju kepada kebinasaan. Kesombongan itu juga bisa menyebabkan kebinasan. Minimal binasa amal yang banyak sudah jenengan kumpulkan gara-gara sombong, haus. Dan juga kita memohon daripada fitnah kubur. Nah, ini bahaya fitnah kubur itu. Makanya di dalam kitab itu sebenarnya tidak ada, Pak, bagaimana tanda-tandanya orang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada tanda-tandanya orang yang wafat dalam su'ul khotimah, ada. Tapi ketika nanya sama saya, Pak Ustaz, kalau tanda-tandanya orang yang su'ul khotimah gimana, Pak Ustaz? Tidak usah belajar itu. Kepentingannya apa? Kepentingan kita hanyalah menyaksikan bahwa orang yang wafat itu wafat dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Gak usah kita saksikan mereka udahnya begini, begini. Kayaknya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, jelek akhir hidupnya. Jangan, gara-gara ilmu yang dia pelajari dari tanda-tanda itu. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya terkadang bisikan setan itu selalu menghantui kita. Kemudian fitnah-fitnah itu mengalir dari tempat satu ke tempat yang lain, bahwa dia matinya dalam keadaan buruk, bahwa ketika dimandikan baunya begini. Itu setan mau buat fitnah. Makanya kita berharap kita diselamatkan dari fitnah kubur. Wah, kalau dia matinya, makanya saya lewat di kuburnya kayaknya digoyang dikit, padahal belum tentu digoyang karena pusing saja. Fitnah luar biasa. Kita berharap wafat kita dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari fitnah tuh. Kita cepat selesaikan ini doa panjang selanjutnya. Allahumma ya Allah, ma qasura anhu, apa yang tidak sampai, ma sesuatu qasura atau ma qasura anhu, ma qasura anhu, apa yang tidak, sesuatu yang tidak sampai darinya, anhu darinya, Rabbi pandanganku, wa dha'fa anhu, dan yang lemah darinya, amali amalku, wa lam
tablughu dan yang tidak mencapai darinya niyati niatku wa umniyati dan keinginanku min khairin dari kebaikan. Wa'adahu dan menjanjikan engkau pada kebaikan. Wa'adahu dan engkau menjanjikan pada kebaikan ahadan pada seseorang. Wa'adahu dan engkau menjanjikan kebaikan ahadan kepada seseorang min ibadika dari hambamu. Jika kita ingin meminta diselamatkan oleh Allah, sesuatu yang kita tidak sampai di dalam pandangan kita, yang lemah di dalam amalan kita, yang tidak mencapai niat kita dan juga keinginan kita daripada kebaikan. Anta mu'tihi, anta adapun engkau, au khairin atau kebaikan, anta adapun engkau mu'tihi yang memberikan kebaikan ahad dan kepada seseorang. Min khalqika dari makhlukmu. Fa ini maka sesungguhnya aku ardaku berharap. Ardaku berharap ilaika kepadamu fihi di dalamnya, di dalam sesuatu yang tidak sampai tadi di atas. Was'aluka dan aku memohon ia kepadanya, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma ya Allah, ij'alna jadikanlah kami hadina orang yang biasa memberi petunjuk. Allahumma ya Allah, ij'alna jadikanlah kami hadina orang yang bisa memberikan petunjuk, muhtadina yang mendapat petunjuk. Jadi kita ini orang yang bisa memberikan petunjuk dan juga yang bisa mendapatkan petunjuk. Bisa menjadi cahaya dan juga yang mendapatkan cahaya. Kalau cuma kita ingin memberi cahaya, tapi terkadang ketika orang lain ingin memberikan cahaya kepada kita, kita enggak mau. Hati-hati, takut ada kesombongan dalam hati. Kita ingin diberikan petunjuk, walaupun terkadang kita memang bisa memberikan petunjuk. Kita bisa ngajar, tapi jangan kita tolak kalau kita ada orang yang ingin memberikan nasihat kepada kita. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis. Kadang orang, terutama ustaz, terutama kiai, biasa ngajar-ngajar begini, nasihat-nasihat dibaca di mana-mana. Pas dia ada orang yang menasihati, nggak mau. Hati-hati, ada kesombongan. Terima nasihat. Terus, waidul yang tidak sesat, wala mudillin yang tidak menyesatkan, harban dalam keadaan menyatakan perang li'a'daika pada musuh-musuhmu, silman dalam keadaan damai li'awliyaika pada wali-walimu. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita bisa menjadi orang yang memberikan petunjuk dan yang mendapatkan petunjuk, bukan pula orang yang sesat,
dan bukan orang yang menyesatkan. Tapi kita tidak mau Pak menjadi orang yang sesat, apalagi yang menyesatkan. Kalau menyesatkan Pak, satu amalan jelek diberikan kepada orang lain, selagi amalan itu dikerjakan terus mengalir amalan dosa jariah. Maka hati-hati kalau jadi pemimpin, hati-hati mau di mushola, masjid ataupun itu RT RW, keputusan itu kalau menimbulkan maksiat dilanjutkan dengan berikutnya, dilanjutkan maksiat itu terus menerus. Selagi maksiat itu dikerjakan, maka akan mengalir jariah terus menerus. Maka taubat kepada Allah Subhanahu. Juga kita selalu menyatakan perang kepada musuh-musuhnya Allah, dan juga kita damai cinta kepada para wali-walinya Allah, kepada para kekasihnya Allah. Dalam doa kita menyatakan begitu kepada Allah. Nuhibbu, kami cinta bihubbika, dengan cintamu, an-nasa, kepada manusia. Kami cinta kepada siapapun yang engkau cintai dari golongan manusia ya Allah. Wa nu'adi, dan kami memusuhi bi'adawatika, dengan para musuhmu, man khalafaka, man terhadap orang khalafaka yang membangkang kepadamu, min khalqika, dari makhlukmu. Dan kami ini ya Allah memusuhi kepada para musuhmu, orang-orang yang membangkang daripada golongan makhlukmu. Terus Allahumma ya Allah, hadza du'a'u, doa ini, wa 'alaika, dan atas dirimu, al-ijabatu, semoga mengabulkan doa, wa hadza, dan ini, al-juhdu, suatu upaya. Allahumma ya Allah, hadza ad-du'a, ini adalah doa, wa 'alaika, dan atas dirimu, al-ijabatu, semoga mengabulkan doa. Wa hadza, dan adapun ini, al-juhdu, adalah suatu upaya, wa 'alaika, dan atas engkau, at-tuklanu, bersandar, memasrahkan diri. Ya Allah, ini doa, dan hanya kepadamu, hanya engkau yang bisa mengijabahkan, mengabulkan doa ini. Dan ini hanya upaya daripada saya, kami itu tetap bersandar kepada engkau. Wa inna, dan sungguhnya aku, lillahi, kepada Allah. Wa inna, dan sungguhnya aku, lillahi, di Allah. Wa inna, dan sesungguhnya aku, ilaihi, kepada Allah, raji'un, yaitu yang kembali. Aku ini milik Allah, dan kepada Allah aku kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula, dan tidak ada upaya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa, kecuali, billahil aliyyil azim, dengan pertolongan Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Panjang doanya dibaca. Allahumma ya Allah, dan abdi yang mempunyai tadi, asyadid, yang kuat, wal amri, dan perintah, ar-rasyid, yang penuh petunjuk. Allahumma ya Allah, dan abdi yang memiliki tadi, asyadid, yang kuat, wal amri, dan perintah, ar-rasyid, yang penuh petunjuk. Kita muji dulu, baru
Makanya Pak, kalau doa itu persiskan dengan Fatihah itu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta ihdinas siratal. Jadi puji dulu Allah. Allahumma ya dzal habli asyadidi wal amri rasyid. Baru minta as'aluka, aku memohon kepadamu. As'aluka, aku memohon kepadamu al-amna, keamanan. Al-amna, keamanan yaumal wa'id, di hari ancaman. Jadi nanti itu ada hari kembali, hari ancaman, hari kiamat. Kita ingin mohon aman. Yang bisa mengamankan hanya Allah. Tidak ada naungan di situ. Hanya naungan Allah yang bisa menaungi kita. Makanya kita meminta kepada Allah atas keamanan kita di hari ancaman itu. Minta wal jannah, dan surga. Wal jannah, dan surga. Kita juga minta aman, minta juga surga. Nanti aman kalau enggak minta surga, ya tidurnya di mana? Wal jannah, dan surga yaumal khuluti, di hari kekal. Nanti kan hari kekal Pak. Biar tidak terlentang-lentung, minta tempat namanya surga. Kalau cuma surga, kalau sendirian ya kurang nyaman. Makanya kita tambahkan doanya minal muqarrabina, beserta orang-orang yang dekat. Minal muqarrabina, dengan orang-orang yang dekat, yang muqarrabin, yang sudah dekat dengan Allah. Asyuhudi, yang menyaksikan Allah. Ar-rukka'i, orang tukang ruku. Juga kita pengen dekat dengan orang yang muqarrabin, orang yang syuhud. Orang juga yang rukka, yang tukang ruku. Wa sujud, dengan orang yang suka sujud. Al-mufina, yang menyempurnakan laka, bagimu, bil uqudi, dengan janji-janji, dengan janji. Jadi orang-orang tadi menyempurnakan apa yang Allah perintahkan. Allah larang, dia tinggal. Allah perintah, dia kerjakan. Orang yang taat. Muqarrabi, syuhud, ar-rukka, orang yang sering ruku, orang yang sering sujud, insya Allah akan dijauhkan daripada maksiat. Kalau masih ada orang yang suka ruku, suka sujud, tapi selalu bermaksiat, bisa dipertanyakan ruku sujudnya, apakah sudah ruku sesuai yang Allah inginkan? Apakah sudah rukuknya kepada Allah atau hanya menuhankan kepada yang lain? Tuhankan Allah, jangan tuhankan yang lain. Kalau kita beramal, amalannya kalau kita mengerjakan amal merasa senang selesai, maka Tuhan kita adalah kita beramal untuk Allah. Ketika kita mempersembahkan amal untuk Allah ini, yang kemudian mendatangkan ketenangan dalam hidup. Makanya saya sering mengatakan, kalau tetangganya tidak baik, kemudian jenengan tidak baik, gara-gara tetangganya tidak baik, berarti jenengan sudah menuhankan tetangganya karena tidak baik. Urusan baik atau tidak tetangganya bukan urusan jenengan. Yang penting urusan kita menuhankan Allah, pada menuhankan Allah dan mengikuti utusan-utusannya Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jahu, falyukrim agama, muliakan tetangganya. Di situ baik atau tidak tetangganya tetap dimuliakan, hormati. Terlepas dia nggak hiraukan kita, tidak masalah. Ya walaupun terkadang kita tidak bisa tidur karena perilaku maaf. Terus jangan-jangan tetangga yang seperti itu adalah tetangga yang akan memberikan manfaat luar biasa di sisi Allah. Kok bisa? Gara-gara tetangga yang sering buat panjenengan sakit, sehingga amal-amal dia selalu mengalir. Alhamdulillah, sekarang ada kiriman pahala, ada penebusan dosa-dosa karena dia selalu mengunjungi kita. Coba kalau nggak ada dia ke masjid, ke musola jarang-jarang ya. Karena ada tetangga yang kreatif sedang menyakitin kita, akhirnya amalan-amalan baik pahala terkirim kepada kita. Positif saja, biar bisa tidur nyenyak. Terus, innaka sesungguhnya engkau rahimun wadudun, rahimun yang maha penyayang, wadudun yang maha pengasih. Engkau ini maha penyayang dan maha pengasih. Wa innaka dan sesungguhnya engkau taf'alu melakukan ma turidu, apa yang engkau kehendaki. Subhana man ta'attafa bil izzih. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini akan melakukan apapun yang engkau kehendaki. Subhana maha suci dan subhana man maha suci dan ta'attufah yang berselendang atau bersifat bil izzi dengan kemuliaan. Wa qala dan berfirman bihi dengannya, subhana man labisal majdah, subhana maha suci, man labisa yang memakai al-majdah agungan, wa taqarrama dan berkenan di dengan majdah keagungan tadi. Subhana maha suci, man la yang bawi yang tidak layak, yang tidak pantas, at-tasbih pernyataan suci, pernyataan tasbih, illa lahu kecuali baginya. Suci. Subhana maha suci dan Zil Fadli yang memiliki karunia, wal ni'ami dan kenikmatan, subhana maha suci dan Zil Jud yang memiliki kedermawanan, wal karami dan kemuliaan, subhana maha suci dan alladzi yang ahsa melakukan kalkulasi, menghitung, kulla syai'in dengan tiap sesuatu, bi'ilmihi dengan ilmunya dan dengan pengetahuannya. Ini menunjuk terus kepada Allah. Allahumma ya Allah, ij'al jadikanlah engkau li bagiku nurun cahaya. Jadi kita pengen diberikan oleh Allah cahaya.
fi qalbi di dalam hatiku, wa nuran dan cahaya fi qabri di kuburanku, wa nuran dan cahaya fi sam'i di dalam pendengaranku, wa nuran dan cahaya fi basari dalam penglihatanku, wa nuran dan cahaya fi sya'ri di dalam rambutku, wa nuran dan cahaya fi basyari dalam kulitku, wa nuran dan cahaya fi lahmi di dalam dagingku, wa nuran dan cahaya fi dami di dalam darahku, wa nuran dan cahaya fi idhami di dalam tulang-tulangku, wa nuran dan cahaya min baini yadayya di hadapanku, wa nuran dan cahaya min khalfi di belakangku, wa nuran dan cahaya min yamini di kananku, wa nuran dan cahaya al-shimali dari kiriku, wa nuran dan cahaya fi fawqi di atasku, wa nuran dan cahaya min tahti di bawahku. Allahumma zidni, Allahumma ya Allah, zidni tambahkan aku nuran cahaya, wa a'tini dan berikanlah aku nuran cahaya, a'zama nurin yang paling besarnya cahaya, yang paling agungnya cahaya, waj'al li dan jadikanlah aku, waj'al dan jadikanlah engkau li bagiku nuran cahaya, birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha kasih dan maha penyayang. Kita minta cahaya, selengkap-lengkapnya cahaya. Butuh kita cahaya apa? Bayangkan rumah malam-malam gelap, butuh tidak lampu. Butuh. Makanya kita juga butuh cahaya dalam hidup mati kita, kanan kiri kita. Bukan hanya sekedar urusan dunia. Kalau dunia saja kita butuh cahaya, apalagi nanti di alam barzakh, khususnya nanti hari kekal yaumul qiyamah, ketika jalan ada cahaya menuju surga. Amin Allahumma. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.